Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkanlah, saya Dr. Insinyur Tri Cici Wijayanti SE MM MPSI Psikolog menyampaikan terkait dengan perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi PDDU KTPT. Kami adalah program studi Magister Manajemen S2 dengan NIDN 07121265004 bidang manajemen sumber daya manusia. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terkait bidang keilmuan saya. S1 di bidang ekonomi manajemen, S1 di bidang teknik kimia, S1 di bidang sarjana psikologi, kemudian S2 Magister Manajemen, S2 Magister Psikologi Sains, dan S2 Magister Psikologi Profesi atau Psikolog. Kemudian Doktor Studi Ilmu Ekonomi Manajemen. Keilmuan yang saya miliki masuk kepada rumpun ilmu ekonomi manajemen, khususnya ilmu sumber daya manusia, dan juga ada manajemen strategi, manajemen pemasaran. Mata kuliah yang saya ampuh adalah manajemen sumber daya manusia, manajemen strategi, manajemen hubungan industrial, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, pemasaran strategis, manajemen operasional, perilaku organisasi, kepemimpinan, dan budaya organisasi. Pada kesempatan hari ini, kami menyampaikan terkait dengan manajemen sumber daya manusia yang saya ampuh. Adapun sistem pembelajaran RPS mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan teknik pengajaran, delivery, interaction, dan assessment. Adapun penjelasannya adalah terdiri dari deskripsi mata kuliah, CPMK, sistem pembelajaran kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan rekaman sistem belajar. Adapun deskripsi mata kuliah, kode mata kuliah 101 semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah MSDM memberikan pemahaman tentang bagaimana menganalisis dan mendesain pekerjaan sesuai dengan perencanaan tenaga kerja, cara-cara melakukan rekrutmen dan seleksi, juga memperkenalkan berbagai cara untuk memberdayakan SDM melalui pelatihan, manajemen kinerja, serta strategi imbal jasa yang sesuai. Pembelajaran sesuai dengan aturan undang-undang terkait hubungan industrial dalam konteks Indonesia, menyesuaikan SDM dan keterkaitan dengan strategi perusahaan ataupun institusi di mana SDM itu berada. Adapun tujuan pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami ilmu manajemen sumber daya manusia untuk diterapkan praktek tentang MSDM dengan teori dan praktis yang diimplementasikan di perusahaan, institusi di semua bidang, baik di bidang jasa ataupun manufaktur, serta dapat digunakan ketika mahasiswa akan menyusun tesis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah adalah 1. Mahasiswa mampu berpikir objektif, kritis, dan sistematis. Kedua, mahasiswa memiliki pemahaman konsep-konsep teoritis dalam ilmu-ilmu manajemen sumber daya manusia dan organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengenali dan menganalisis permasalahan manajemen sumber daya manusia dan organisasi serta bisnis. Yang keempat, memiliki kemampuan beradaptasi dalam menghadapi berbagai konteks permasalahan bisnis terkait dengan sumber daya manusia. Yang kelima, mampu mengambil keputusan dan kelompok organisasi
dalam pemesanan manajerial. Kemudian mampu memahami, menjelaskan konsep-konsep mengenai manajemen sumber daya manusia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, keterampilan khusus. Yang pertama, mampu mengaplikasikan teknik dan metode analisis pengeterapan pengelolaan SDM dan dikaitkan SDM sebagai strategi serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk mengambil keputusan manajerial. Yang kedua, mampu mengevaluasi dan menganalisa pengukuran kinerja, pengendalian kualitas, benchmarking yang relevan dan andal dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik-teknik manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi masalah manajerial dan fungsi organisasi dalam proses bisnis serta pengambil keputusan yang tepat berdasarkan pendekatan siklus pengembangan sistem. Kemudian pengetahuan, mampu menganalisa daya saing, strategi, dan produktivitas berdasarkan konsep teoritis yang dikuasai. Mampu mendesain manajemen kualitas sumber daya manusia. Metode pembelajaran mata kuliah dilakukan dengan sistem daring melalui Zoom, dibagi dalam 16 pertemuan dan disampaikan dalam 6 jadwal. 12 pertemuan kuliah, evaluasi capaian pembelajaran, presentasi, UTS dan UAS. Bobot SKS setiap pertemuan 180 menit. Bentuk pengajaran pembelajaran dengan presentasi, diskusi, studi kasus, dan tugas. Media pembelajaran melalui LMS unigamalang.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses media pembelajaran melalui WhatsApp, Zoom, dan Google Meet. Pendekatan pembelajaran dengan student-centered learning. Karakteristik SCL adalah sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Metode pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berdasarkan masalah atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Materi pembelajaran pokok saat persiapan tesis. Untuk selanjutnya dalam manajemen sumber daya manusia itu kita menggunakan referensi atau pustaka utama yang kemudian pendukung buku-buku pengantar manajemen SDM dan sumber lain dari internet, artikel, dan jurnal-jurnal yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia yang sudah kami teliti ataupun juga diseminasi. Adapun peraturan dalam perkuliahan di dalam manajemen, yang pertama, mahasiswa datang tepat waktu atau 10 menit sebelumnya. Selanjutnya, rundown perkuliahan. Untuk selanjutnya, instrumen penilaian, model pendekatan. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini mengacu pada learning by doing, yaitu belajar melalui perlakuan, perbuatan atau latihan yang secara langsung dengan objek yang dipelajari. Dalam pembelajaran diterapkan beberapa kombinasi metode diskusi, kelompok, dan setiap pembelajaran disesuaikan dengan materi dan dikaji bobot mata kuliah ini, yaitu 3 SKS. Waktu yang dibutuhkan adalah sebanyak 16 kali
dan setiap pertemuan dilakukan tatap muka 2 kali 50 menit untuk tatap muka dilakukan setiap minggu sesuai jadwal untuk mengerjakan tugas terstruktur dan tugas mandiri. Dibutuhkan selama 8 kali 120 menit per minggu yang dilaksanakan selama 16 minggu pertemuan. Selanjutnya B, kriteria penilaian mahasiswa atau evaluasi penilaian. Penilaian atas tingkat penguasaan dilakukan atas kegiatan yang telah dilakukan mahasiswa dengan pembobotan sebagai berikut. Bentuk evaluasi, instrumen, frekuensi, dan bobot evaluasi. Adapun bentuk evaluasinya sebagai contoh, makalah presentasi kelompok, teori MSDM frekuensi 12 kali, berarti bobotnya 15%. Kemudian presentasi kelompok orang penilaian frekuensi 12, bobotnya 20%. Kemudian ujian tengah semester soal, esai ataupun review jurnal dan sebagainya, bobotnya 20% satu. Kemudian ujian akhir semester review artikel di take home itu frekuensi 1 juga 20%. Kemudian ujian kehadiran dan keefektifan di kelas terkait dengan daftar hadir mahasiswa itu bobotnya 15. Kemudian sosial, sikap, penampilan, komunikasi, dan lain-lain masuk di dalam borang penilaian, bobotnya 10. Jadi totalnya adalah 100%. Jadi kalau kita lanjutkan lagi terkait dengan assessment atau penilaian CPMK, itu dapat dimasukkan dari beberapa rubrik. Dan juga rubrik terkait dengan penilaian dan presentasi. Ini elemennya terkait dengan materi presentasi, penampilan presentasi, kemudian wawasan ataupun keaktifan dalam diskusi. Selanjutnya, rubrik penilaian tugas analisis kasus, sama ya, aspek penilaian kasus. Demikian materi yang kami sampaikan terkait dengan delivery dan assessment terkait dengan perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT, dan kami lanjutkan dengan interaksi secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Waalaikumsalam. Sejahtera bagi senang sekali ya kita berjumpa pada kuliah yang hari ini ya, September 2022. Pada malam ini kita akan melaksanakan kuliah lanjutan untuk manajemen sumber daya manusia. Sebagaimana biasanya kalau Ibu akan memulai kuliah, Ibu minta tolong untuk ada yang review. Jadi kemarin itu kan kita bicara tentang rekrutmen, sebelumnya perencanaan sumber daya manusia dan juga terkait dengan apa saja aktivitas sumber daya manusia. Nah, untuk review yang kemarin, rekrutmen, mungkin ada Bapak dan Ibu yang bersedia review? Baik Ibu, terima kasih. Mungkin saya ingin memberikan review ya Bu untuk yang sudah kita pelajari bersama. Dan juga nanti mungkin saya sharing dengan yang ada di tempat kerja saya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa tahapan rekrutmen itu sendiri mulai dari seleksi, mulai dari pengumuman, seleksi, dan sampai nanti dengan penempatan pengisian jabatannya itu. Kalau di kantor saya sendiri Ibu lebih kepada ini Bu, ada pengumuman terbuka sebelumnya dan nanti dilanjutkan dengan proses seleksi tertulis, juga seleksi wawancara, dan nantinya ada seleksi penempatan formasi. Jadi sesuai dengan kompetensinya seperti itu. Pak Ketua. Sharing juga tentang rekrutmen. Kalau sistem rekrutmen kalau di tempat kerja kami di Polri itu untuk klasifikasi sudah ditentukan. Kalau seperti
waktu zaman COVID untuk rekrutmen memang pola-pola tes yang mengikuti prosedur kesehatannya tetap mengikuti, termasuk juga pada saat pendidikannya itu juga karena masih masa pandemi COVID itu pendidikan dilakukan secara online. Namun pada saat ini untuk di tahun 2022 ini sudah proses rekrutmen sudah kembali seperti semula, meskipun ada beberapa perubahan tata cara, misalnya jika di zaman dahulu rekrutmen khusus misalnya Tamtama atau Bintara, Perwira dan segala macam, tidak ada pengkhususan. Untuk saat ini itu langsung ada pengkhususan. Misalnya di Bintara itu misalnya di bagian kesehatan dia pendidikan khusus bagian kesehatan. Misalnya ke Brimob itu langsung ke Brimob, bagian IT dia langsung pendidikan khusus bagian IT. Jadi sekarang lebih cenderung khusus langsung ke bagian IT, dengan catatan kandidat-kandidat tersebut juga memiliki basic-basic sesuai dengan keperluan. Misalnya bagian kesehatan ya lulusan D3 kesehatan dan segala macam. Ya, terima kasih Pak BM. Baik, Ibu lanjutkan. Ada satu lagi yang perlu Ibu sampaikan mungkin terkait dengan perekrutan mengenai ini dengan menggunakan psikologi. Terkait dengan psikologi itu juga rekrutan tim itu akan dibekali dengan psikologi. Ada terkait sama tanda-tanda kalimat, kemudian bahasa sebagai ini, kemudian bentuk penampilan, warna, gerak, bahasa, dan sebagainya. Kemudian juga penampilan ya, kita lihat, kan kita bisa lihat bagaimana orangnya ramah atau orangnya biasa dan sebagainya, tegas, kan itu nanti ada dibekalin itu. Kemudian bagaimana juga tata riasnya, ini juga masuk di dalam ini. Juga ada terkait sama pohon karakter, ini biasanya dilengkapi juga sebelumnya ada tes psikologi gitu ya, ada terkait sama pohon karakter ini. Kemudian juga mungkin ada lagi yang ditambahkan, jadi kita ketahui lagi ya langsung kepada topik lanjutannya setelah dari rekrutmen biasanya ada seleksi gitu ya. Jadi di seleksi ini juga ada yang dari kandidat-kandidat itu akan diseleksi mana, dia akan ditempatkan di mana, kemudian bagaimana rekornya terkait dengan persyaratan yang diinginkan itu. Nah, ini juga ada di dalam langsung setelah itu ada orientasi dan pelatihan juga, pemberian imbalan nanti. Ini juga dijelaskan ketika SDM orientasi. Nah, kita review sedikit ya juga terkait sama aktivitas. Kita nanti yang akan kita pelajarin itu pelatihan dan pengembangannya. Nah, kita juga seleksi itu kan menyaring atau memilih calon dari karyawan yang sesuai untuk kebutuhan perusahaan, itu sesuai dengan jabatan atau pekerjaan. Pemilihan biasanya ada pemilihan peringkat asesmen, ada tingkat objektivitas, kemudian kemudahan penyelenggaraan, kemudian yang ketiga ketersediaan waktu dan aspek biaya. Itu juga ditentukan oleh setiap perusahaan masing-masing berbeda ya. Mungkin nanti Bapak dan Ibu kalau ditaruh di SDM mungkin sering menjumpai seperti ini. Wawancara juga ya, bagaimana dia akan menggali ya, bagaimana SDM ini di masa lalu ya, kalau dia menghadapi suatu peristiwa kegagalan ataupun keberhasilan apa yang disampaikan itu biasanya ini juga terkait dengan CBI atau kompetensi based interview, itu seperti itu. Prinsip wawancara dalam kompetensi kita juga review sedikit. Kompetensi itu kan adalah gabungan ya dari skill, pengetahuan dan juga kemampuan daripada SDM itu yang biasanya meliputi soft ya, soft skill dan hard skill. Yang soft skill itu yang merupakan perilaku, sedangkan yang hard skill itu adalah terkait dengan kemampuan dia di bidang. Kalau prinsip di wawancara dalam seleksi ini adalah terkait dengan kompetensi. Jadi tidak ada jaminan bahwa seseorang itu akan menunjukkan kompetensi bila dia belum pernah menunjukkan kompetensi. Kadang-kadang itu pada suatu tempat yang apa gitu dia terpaksa baru tahu ya, kita
layaknya kita sendiri belum dimunculkan kemampuannya seperti ini. Nah, kemudian juga di masa lalu ya merupakan bukti terbaik ini tadi yang Ibu terangkan sebelumnya ya. Bukti juga akan memperbesar kemungkinan kompetensi itu ditunjukkan oleh pekerjaan yang akan datang. Sekarang kita masuk ke topik pelatihan dan pengembangan ya Bapak dan Ibu. Lagi gitu ya. Jadi kalau kita ketahui bahwa pelatihan dan pengembangan kalau kita bicarakan terkait sama pelatihan itu adalah proses perubahan pengetahuan, sikap ataupun perilaku untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi di situ ada perubahan yang permanen gitu ya. Biasanya makanya sering orang sudah dilakukan pelatihan biasanya di-retest lagi ya. Seperti kita tahu pelatihan ESQ itu kan kadang gitu diulang-ulang sampai dia menjadi sebuah perilaku yang permanen. Nah, ini prosesnya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya ada metode pelatihan. Jadi ada sasaran dari pengetahuan dan sikap keterampilan, kemudian faktor manusia, pelatih, peserta, dan lingkungan. Kemudian juga materi pelatihan ya. Kemudian prinsip-prinsip belajar dan faktor waktu, bahan, waktu, keuangan, fasilitas juga akan mengetahui. Nah, ini juga Bapak dan Ibu, mungkin ini agak detail ya, karena kita ini kan ada fokus di SDM ya. Jadi lingkup pekerjaan atau training matik seperti ini. Nanti misalkan untuk kompetensi A itu untuk mencapainya apa saja, berarti ada training 2, training 3, training 5 gitu ya. Mungkin untuk kompetensi C itu juga training 5 saja. Nah, seperti kita ketahui bahwa kompetensi itu kan ada soft dan hard gitu ya. Sehingga ini bisa ini mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa saya kira udah paham semuanya ya. Ibu juga menjelaskan bahwa seperti ini juga relatif lebih mudah gitu ya. Terkait sama pelatihan ini atau juga terkait desain learning atau juga yang terkait sama SDM ini bisa didalamin lagi. Praktek SDM itu juga perubahan lingkungan itu juga memiliki implikasi pada praktek pengelolaan SDM. Juga sensitivitas ya terhadap perubahan ya, kemudian memiliki kemampuan sebagai partner, mengelola menjadi pemain bisnis dan melakukan re-engineering SDM. Pengembangan SDM itu atau fungsi itu sebagai strategi ya. Jadi ini mendorong organisasi itu mencapai tujuannya. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu keterkaitan SDM ini dengan perencanaan strategis. Jadi perlu Ibu ceritakan, kita sudah belajar manajemen strategi ya. Jadi di sini dalam perencanaan strategis itu, kalau SDM itu adalah sebagai strategi fungsional dalam menjalankan SDM. Kemudian menjadi partner dalam merencanakan strategis dan juga sebagai strategi untuk mewujudkan berhasilnya sebuah perusahaan. Ini terkait dengan proses manajemen strategi yang dilakukan oleh SDM. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini formulasi strategi, analisis internal eksternal ya, peluang tantangan, di sini ada misi, tujuan, kemudian di sini ada pilihan strategi. Ini bahwa SDM ini juga sebagai SDM-nya ya, keterampilan, perilaku, budaya, kemudian kapabilitas SDM, akhirnya gini implementasi strateginya itu apa ya, praktek SDM itu. Kemudian di sini ada kapabilitas, mungkin nanti ada yang ngambil penelitian terkait sama kapabilitas SDM. Kemudian di sini menghasilkan istilahnya kinerja perusahaan atau kualitas profitabilitas, tantangan organisasi dan implikasi ya bagi SDM gitu ya. Nah ini juga nanti kita diskusi lebih lanjut ya tantangan ini juga. Bagaimana terkait sama tantangan yang dihadapi ini. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan peran ya. Peran itu jadi kita sekarang ini spesifik skill ya. Setiap organisasi harus memiliki SDM dengan keahlian yang spesifik ya.
yang lebih menonjol. Kemudian teamwork itu adalah sebuah perilaku ya, bagaimana orang bekerja sama. Ini biasanya kalau sudah jadi budaya sudah otomatis seperti yang kita lakukan itu ya, kita bekerja sama ya dalam pembelajaran ini sehingga kita semua lebih memahami dan bisa mampu sesuai dengan target yang diharapkan. Kemudian juga ada human resources system ya, keunggulan kompetitif ya, penilaian ini dalam hal ini adanya sistem SDM yang memberi efek sinergis terhadap sekumpulan praktek yang biasanya ini merupakan praktek terbaik. Izin bertanya, Bu. Enggak. Untuk asesmen itu, Bu, apakah itu syarat utama untuk menentukan ini pegawai ini layak untuk menjabat atau tidak? Mohon penjelasannya. Iya, jadi terima kasih ya Bu Tuti atas pertanyaannya. Jadi biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar atau ini biasanya harus ada syaratnya gitu ya. Tapi kalau kita udah di dalam kan itu asesmennya itu tidak seperti kerja awal kita masuk di tes psikologi gitu. Enggak, tapi dia kalau sudah di dalam lebih kepada apakah dia dikasih pekerjaan yang untuk jabatan yang baru itu dia bisa menyelesaikan. Kemudian juga diwawancara, apakah kamu senang di pekerjaan yang baru, terus apa yang kamu lakukan, seperti itu. Jadi asesmennya itu tetap harus ada Bu gitu. Namun demikian tergantung pada kebijakan daripada pimpinan perusahaan itu metode apa yang digunakan dalam asesmen itu. Mungkin sudah jelas Bu Tuti? Iya Bu, terima kasih penjelasannya. Bedanya apa sih sebetulnya pelatihan dengan knowledge management Bapak dan Ibu? Mungkin saya juga bisa share, mungkin juga Bapak dan Ibu menambahkan kalau pelatihan itu knowledge-nya itu masih ada di SDM itu. Jadi dia tidak menjadi milik perusahaan. Sedangkan kalau knowledge management itu, knowledge-nya itu sudah menjadi knowledge perusahaan. Karena apa? Dia sudah di-sharingkan, di mana proses sharing tadi itu ada dokumentasi, kemudian ada masuk repository yang ada di perusahaan, sehingga ketika seseorang tadi membutuhkan sebuah knowledge itu tadi untuk menyelesaikan sebuah masalah atau menyelesaikan pekerjaan, itu bisa diambil dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Tapi tetap harus ada adminnya. Jadi di situ ada proses pengambil juga, kemudian juga ada proses ini sehingga nanti SDM itu yang sudah sharing itu kalau sudah menjadi budaya nanti akan menjadi mempunyai poin dan itu dimasukkan dalam kinerja. Itu ya Pak Dwi, Bu Eni ya. Yang bisa Ibu sampaikan ya. Ya, Bu Cici, saya izin menambahkan Ya, terkait terima kasih. Pertanyaannya Bu Eni tadi yang pertama, pelatihan dan pengembangan karyawan itu kan akan mengeluarkan biaya ya. Menurut saya itu memang setiap ada pelatihan dan pengembangan karyawan itu pasti pengeluaran biaya. Namun akan tetapi karyawan ini dalam perusahaan itu kan sebagai investasi ya. Nah, dengan adanya pelatihan dan pengembangan suatu karyawan tersebut, diharapkan karyawan tersebut itu akan menjadi lebih baik ke depannya sehingga perusahaan itu mendapatkan pendapatan yang lebih dari sebelumnya. Terima kasih. Ya, bagus sekali yang disampaikan ya Bu Anu ya. Terima kasih atas sharingnya Bu Anbar Nuha ya. Itu saja mungkin ya yang bisa Ibu sharingkan atau mungkin nanti kita akan ketemu lagi ya di pertemuan mendatang gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, saya terima kasih bahwa pada kesibukan Bapak dan Ibu yang bekerja masih bisa menyempatkan diri untuk belajar menjadi seorang magister manajemen ya, dan nanti kita akan bisa menjadi chain of audience dan juga berhasil di dalam perusahaan. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada salah kata dalam penyampaian ini, Ibu mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan diri sebagai perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai syarat sertifikasi dosen dalam hal ini terkait dengan bidang pengajaran manajemen sumber daya manusia. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.